warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan baik jasmani dan rohani, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Baik hadirin yang berbahagia, dapat kita ketahui akhlak merupakan hal yang amat fundamental di dalam Islam. Misi utama Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah pun adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan dapat diketahui juga akhlak tersebut terbagi menjadi 3, yang mana akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak terhadap masyarakat dan alam, dan akhlak terhadap dirinya sendiri, yang mana kemuliaan orang juga dapat ditentukan dari kemuliaan akhlaknya. Baik, sebuah sistem juga akan berjalan dengan baik apabila di dalamnya diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik juga. Baik itu jabatan, status sosial, kekayaan, popularitas, itu tidak menjamin sama sekali pemiliknya lantas terhormat bila ia misalnya sering merendahkan orang lain, korupsi, menyakiti, berbuat sewenang-wenang, dan lain-lainnya. Demikian pula, secanggih apapun sistem yang dibangun, tak ada apa-apanya jika orang di dalamnya hanya pandai memanipulasi, tak bertanggung jawab, dan sebagainya. Jemaah yang berbahagia, baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita semua, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqan nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan yang baik yang mana dapat menghapusnya. Dan berakhlaklah kamu kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dapat diketahui pula, hadis ini menerangkan tentang bagaimana kewajiban seseorang untuk memperdulikan etika sosialnya. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan pesan tersebut setelah berseru kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah dimanapun ia berada, baik itu di rumah, baik itu di sawah, di kantor, di trotoar, di pasar, di warung, ataupun lembaga pendidikan dan forum dakwah, serta lain sebagainya. Ketakwaan yang istiqomah tak pandang tempat dan waktu. Rasulullah SAW juga berpesan dalam hadis tersebut untuk tidak membiarkan keburukan berlarut-larut dengan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Para ulama juga mengaitkan kalimat wa khuliqan nasa bi khuluqin hasanin, yang mana sebagai imbauan tentang pergaulan sosial yang baik. Sesuai arti yang tersirat, berakhlaklah kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Lalu, perintah Nabi SAW tersebut sekaligus menandakan bahwa manusia sesungguhnya potensial berbuat buruk kepada sesamanya. Karena memang sejatinya manusia punya 2 kecenderungan akhlak, yang mana pertama mahmudah, yang dapat diartikan sebagai terpuji, dan yang kedua adalah mazmumah, yang dapat diartikan sebagai tercela. Jadi manusia tersebut berlaku tercela ketika nafsu lebih menguasai daripada hati nuraninya. Egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan seringkali membuat kita lupa diri, lupa terhadap hak-hak orang lain, meremehkan orang lain, memojokkan orang lain, bahkan sampai menjalimi orang lain. Bagaimana pengejawatan husnul khuluq atau akhlak yang baik kepada masyarakat sebagaimana diperintahkan Rasulullah?
Nah, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Wafat mengatakan yang artinya husnul huluk atau berakhlak yang baik kepada masyarakat adalah engkau yang tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu sendiri, namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Intinya atau kesimpulan dari definisi husnul khuluq tersebut menurut Imam Al-Ghazali adalah penghargaan yang amat tinggi seseorang kepada kehendak masyarakat selama kehendak tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak selalu pemahaman, kebiasaan, serta kebudayaan kita sejalan dengan pemahaman, kebiasaan, dan kebudayaan orang lain. Disinilah pentingnya seseorang mengorbankan egoisme dirinya untuk kehidupan yang harmonis di masyarakat. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, dapat saya sampaikan contoh konkret dari praktek pesan tersebut adalah cara berdakwahnya para ulama terdahulu dalam membumikan Islam di bumi Nusantara. Contohnya, Wali Songo yang mempunyai wawasan fikih serta tasawuf secara mendalam tak serta-merta melarang tradisi serta kebudayaan yang berkembang di Nusantara. Tentunya mereka sadar ada beberapa aspek yang tak sesuai dengan syariat, tapi toh dengan kebijaksanaan tetap menghormati nilai-nilai lokal, mengikutinya, lalu mengisinya dengan nilai-nilai Islam serta bertahap. Mereka merupakan ulama-ulama yang menjunjung tinggi prinsip memanusiakan manusia, menghargai proses, rendah hati, dan bergaul bersama masyarakat dengan sudut pandang kasih sayang, padahal dengan kapasitas, status sosial, bahkan kekuasaan yang dimiliki, mereka waktu itu bisa saja memaksa penduduk pribumi untuk memeluk ajaran Islam dan meninggalkan seluruh tradisi dan adat istiadat lokal. Tapi itu tidak dilakukan karena memang menyalahi ketentuan wa khuliqan nasa bi khuluqin hasanin. Terdapat pula senada dengan Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani juga merartikan berakhlak terhadap masyarakat tersebut dapat diartikan sebagai berakhlak yang baik adalah mengikuti konsensus atau tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan, yang mana pengertian ini berangkat dari kecerdasan para ulama kita bahwa masyarakat punya kebudayaan atau tradisi yang berbeda-beda. Baik, dapat saya sampaikan juga tidak ada yang berubah dengan Islam, terutama yang berkenaan dengan ibadah. Hanya saja praktiknya yang bersinggungan dengan tradisi masyarakat bisa berbeda di setiap daerahnya. Tentu dengan catatan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jamaah hadirin yang berbahagia, karena sangat menghargai kearifan budaya yang berkembang di masyarakat, berakhlak yang baik kepada orang lain, juga menghindari gampang memvonis sesat orang lain, menuduh munafik dan menuduh syirik dan lain sebagainya. Kita boleh memegang kuat-kuat prinsip yang kita yakini, akan tetapi tak seharusnya kita mengoyak kedamaian atau menimbulkan keributan yang tak perlu di tengah masyarakat. Pesan yang baik pun harus disalurkan dengan cara dan akhlak yang baik, juga dengan potensi yang tidak dapat menimbulkan keributan, saling menghargai pendapat, saling mendengar, dan lainnya. Semoga kita semua terjaga dari akhlak yang buruk, baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan alam, serta lebih-lebih kepada Allah. Semoga kita termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang berhasil diperbaiki akhlaknya, mendapat ridhonya, dan memperoleh syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kehilafan yang baik disengaja atau tidak disengaja.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.